Hujan baru saja berhenti pada pukul 3:12 dini hari, Rabu, 14 September 2022. Ketika seorang pengemudi ojek online bernama Randy Pratama, 28 tahun, menepi di depan warung kopi Setia Malam di Jalan Raya Margonda, Depok. Genangan air masih memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram, dan setiap hembusan angin membawa aroma daun basah bercampur tanah lembab. Malam itu begitu sepi, hingga suara motor yang melintas jauh pun terdengar seperti bergema. Randy turun dari motornya sambil meregangkan bahu. Badannya pegal karena orderan yang tak putus sejak sore. Ngopi sebentar, gumamnya melangkah masuk ke bawah terpal warung. Namun, langkahnya terhenti. Di meja pojok, di bawah lampu kuning yang seharusnya terang, namun malam itu tampak redup seperti dipenuhi kabut, duduk seorang wanita berambut sangat panjang, gaun putih lusuh, basah, menetes hingga membentuk genangan kecil di lantai. Kepalanya tertunduk begitu dalam, seperti seseorang yang tertidur atau sesuatu yang sedang menunggu. Randy hampir memanggil penjaga warung, tapi tiba-tiba suhu udara di sekitarnya terasa menurun tajam. Napasnya keluar sebagai kabut tipis. Ia menelan ludah ketika mendapati bahwa meski hujan sudah berhenti setengah jam lalu, air dari gaun wanita itu masih menetes, jatuh satu-satu, ritmis, seperti tetesan dari tubuh yang baru terangkat dari dasar sungai. Perlahan, wanita itu mengangkat wajah. Rambut menempel di pipinya, mata cekung, pucat, dan hitam, seolah seluruh warna hidup telah tersedot darinya. Namun yang membuat Randy membeku adalah fakta bahwa dari telinga wanita itu mengalir air keruh, jatuh pelan ke lantai. Randy memundurkan langkah, dan saat ia memutar tubuh, wanita itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya, jarak kurang dari sejengkal. Randy tidak mendengar langkahnya sama sekali. "Mas," bisiknya, suaranya seperti seseorang yang berbicara sambil menahan air di tenggorokan. "Kopi saya dingin." Lampu warung berkedip, lalu mati, dan teriakan Randy memecah malam. Keesokan paginya, warga menemukan Randy tergeletak di selokan dekat warung. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru. Ia hanya mampu mengulang satu kalimat dengan suara lirih. "Dia datang jam 3, yang sama, yang sama." Tokoh utama kisah ini adalah Bima Saputra, 31 tahun, seorang editor video freelance yang tinggal sendirian di apartemen Margonda Residen 3, lantai 9, unit 923. Rutinitas Bima sangat sederhana. Bekerja hingga larut malam, lalu membeli kopi di warung itu sebagai teman begadang. Ia sudah menjadi pelanggan tetap selama hampir 2 tahun. Warung kopi Setia Malam sendiri dikelola oleh Pak Karsa, 51 tahun. Pria berperawakan kurus dengan kumis tipis dan mata yang terlihat seperti kurang tidur. Meski terlihat lelah, ia selalu ramah. Ia hafal hampir semua pelanggan reguler termasuk Bima. Setiap kota punya spot yang hidup di jam ketika manusia lain tidur. Bagi Depok, warung itu adalah salah satunya. Selalu ada mahasiswa, tukang ojek, dan anak muda yang nongkrong sampai dini hari. Namun ada jam-jam tertentu, antara pukul 3 hingga 4 dini hari, di mana warung selalu lebih sunyi, seolah seluruh kota sedang menahan nafas. Bima tidak pernah menganggap keheningan itu aneh. Sampai hari-hari berikutnya, ketika sesuatu mulai berubah. Awal ketidaknormalan terjadi secara halus, samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Bima berdiri. Suatu malam, sekitar pukul 2.20,
Ia melihat kursi di meja pojok itu selalu basah, seperti habis ditempati seseorang yang kuyup. Bima bertanya, tapi Pak Karsa hanya menjawab cepat, "Baru ditinggal orang, Mas." Namun Bima tahu, tidak ada siapapun keluar tadi. Malam berikutnya, Bima memperhatikan bahwa udara di sekitar meja itu jauh lebih dingin. Dingin seperti ruangan AC bocor, padahal warung hanya beratapkan terpal. Ia mulai mendengar suara lem setiap kali menuju toilet luar. Seakan ada kain basah diseret melintasi lantai semen kasar. Ketika ia menoleh, lorongnya kosong. Puncaknya terjadi pada 17 September. Saat Bima duduk sambil membuka laptop, kaca depan warung tiba-tiba berkabut. Lalu perlahan, seolah jari tak terlihat menuliskan dari sisi luar, muncul tulisan, "Jam 3, aku datang." Pak Karsa tampak melihatnya juga, tapi ia menunduk pura-pura tidak melihat. Tanggal 18 September pukul 2:58, Bima kembali ke warung. Meski hatinya dipenuhi perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Hujan turun deras sejak maghrib dan aroma sungai di kejauhan terbawa angin. Warung kosong, hanya ada Bima dan Pak Karsa. 1 menit kemudian, kursi di meja pojok itu bergeser sendiri, menghasilkan suara gesekan panjang, tanpa ada siapapun menyentuhnya. Pak Karsa langsung menghentikan kegiatannya. Ia menatap Bima dan berucap pelan, "Mas, jangan nengok belakang." Tapi manusia selalu tergerak oleh rasa ingin tahu. Bima menoleh, dan di sanalah ia melihat wanita itu duduk membungkuk, gaunnya basah menetes, rambutnya menutupi wajah, lantai di bawahnya sudah seperti genangan kecil. Wanita itu mengangkat kepala perlahan. Darah bercampur air menetes dari hidungnya. Matanya kosong. Kemudian ia tersenyum. "Mas, temani saya, ya." Lampu kedip. Terasa seperti ada seseorang meniup tengkuk Bima. Lalu, gelap total. Setelah kejadian itu, Bima pulang dengan tubuh gemetar. Di apartemennya, ia mencoba memahami apa yang ia lihat. Ia membuka forum Facebook komunitas Depok, thread urban legend, berita lokal, apapun yang bisa menghubungkan wanita itu. Dan ia menemukan satu nama, Alia Mareta, mahasiswi Universitas Gunadarma, meninggal tahun 2019 setelah ditemukan tenggelam di selokan besar dekat warung tersebut. Menurut berita resmi, Alia terpeleset saat hujan dan terseret aliran deras. Namun, komentar para warga menceritakan hal berbeda. Sesaat sebelum hilang, Alia sempat berlari menuju warung itu, bingung, ketakutan, mencari bantuan. Beberapa saksi mengaku melihatnya duduk di warung itu, di meja pojok. Tapi ketika saksi menghampiri, ia tidak ada. Hanya kopi yang masih panas. Gangguan mulai mengikuti Bima. Di apartemen, ia sering mendengar tetesan air di kamar mandi, padahal keran mati. Lorong apartemennya, lantai 9, menjadi lembab dan berbau lumpur setiap pukul 3 pagi. CCTV apartemen sering menunjukkan noise hitam seolah kamera terkena cipratan air. Kadang muncul bayangan rambut panjang menutupi lensa. Dan malam paling buruk terjadi ketika ponsel Bima berdering pukul 3:07. Nomor tak dikenal. Ketika ia angkat, terdengar suara perempuan lirih tercekat air. "Mas, kopi saya dingin." Diikuti bunyi seperti seseorang tenggelam perlahan. Gelembung air pecah satu persatu di speaker. Setelah itu, lift apartemen Bima beberapa kali berhenti sendiri di lantai 9. Pintu terbuka tanpa suara, namun lantai lift basah seperti habis dimasuki seseorang yang kuyup. Aroma air selokan memenuhi lorong. Bima mendatangi Pak Karsa dan memaksanya menceritakan semuanya.
Setelah berhari-hari ditekan, barulah pria itu mengaku. Malam sebelum kematian Alia, ia memang masuk ke warung dalam keadaan basah kuyup dan panik. Ia meminta tolong, mengatakan seseorang mengejarnya. Namun Pak Karsa menganggapnya remaja mabuk. Ia mengusir Alia, marah karena kondisi warung terlalu ramai saat itu. Ketika Alia berlari keluar, ia terpeleset. Pak Karsa panik dan dalam keadaan emosi mendorong tubuh Alia ke arah jalan. Sebuah dorongan kecil tapi fatal. Saat itu air selokan sedang meluap setelah hujan berjam-jam. Alia jatuh, terseret, dan tewas mengenaskan. Pak Karsa menutupinya selama 3 tahun. Dan Alia kembali ke warung setiap malam, mencari orang yang membuatnya mati sendirian. Untuk memastikan, Bima menyusuri selokan besar di belakang warung. Malam gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip. Deru air mengalir, terdengar seperti rintihan panjang. Di tepi selokan, Bima menemukan kalung perak berinisial A.M tersangkut besi tua. Ia merasa jantungnya jatuh ke perut saat mengambilnya. Lebih jauh ke bawah jembatan kecil, ia menemukan kain putih lusuh, basah, yang sobek di ujungnya. Gaun yang sama dipakai oleh sosok yang ia lihat. Dan ketika ia melangkah masuk ke bawah jembatan itu, suara perempuan menangis terdengar pelan dari kegelapan, bercampur suara air yang mengalir melalui tenggorokan. Senter ponselnya berkedip-kedip. Bima memutuskan tetap maju, karena ia tahu hanya dengan menemukan Alia di titik kematiannya, ia bisa mengakhiri teror ini. Di tengah kegelapan bawah jembatan, tangis itu berubah menjadi bisikan. "Dia dorong saya! Dia dorong saya!" Tiba-tiba, dari balik pilar muncul sosok wanita itu. Rambutnya basah menempel seperti rumput laut, tubuhnya kaku bagai mayat yang sudah beberapa jam di air. Ia merangkak mendekati Bima dengan gerakan menjeritkan horor. Setiap langkahnya meninggalkan genangan hitam. Ketika ia mengangkat wajahnya, air keruh memancar dari mulutnya. Tangan dinginnya mencengkeram leher Bima. Udara dalam paru-paru Bima seperti dirampas. Alia mencengkeram lebih keras. Ia ingin Bima merasakan bagaimana rasanya mati seperti dirinya. Tenggelam, perlahan, menyakitkan, sambil memikirkan orang yang membiarkanmu sendirian. Tapi Bima dalam nafas terakhirnya meraih kalung Alia dan mengangkatnya tinggi. Sosok itu membeku. Air matanya, air hitam bercampur lumpur, mengalir lebih deras. Suara Alia pecah. "Aku mau pulang." Dengan sisa tenaga, Bima memohon Alia menunjukkan pelaku sebenarnya. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah warung, ke arah Pak Karsa. Alia memperlihatkan penglihatan visual kepadanya. Kilasan tragedi, Bima melihat semuanya. Dorongan kecil itu, ketakutan Alia, teriakan tanpa suara di tengah hujan, tubuhnya yang hanyut terbawa arus gelap, semua berbentuk semacam memori yang dipaksa masuk ke pikiran Bima. Andai saja Pak Karsa menolongnya, Alia tidak akan mati dan tidak akan pulang sebagai sesuatu yang haus keadilan. Bima terengah dan Alia memudar, tidak menghilang sepenuhnya, tapi mereda seperti kabut yang perlahan terangkat. Polisi menemukan bukti baru dari laporan Bima dan barang-barang yang ia temukan. Dengan tekanan dan rasa bersalah yang tak lagi bisa ditahan, Pak Karsa akhirnya mengaku. Ia ditahan pada akhir Oktober 2022. Warung kopi setiap malam ditutup permanen. Namun bagi Bima,
cerita belum selesai. Ia masih terbangun pada pukul 3 pagi mendengar tetesan air yang jatuh dari langit-langit apartemen, padahal atapnya tidak bocor. Kadang ia melihat bayangan rambut panjang melintas di ujung penglihatannya. Kadang ia mendengar suara isak kecil dari lorong apartemen. Seolah Alia tidak benar-benar pergi. Seolah ia masih menunggu sesuatu dari Bima. Tepat 3 minggu setelah penangkapan Pak Karsa, Bima menerima notifikasi dari aplikasi CCTV apartemen. Gerakan terdeteksi, lantai 9, 03 dini hari. Dengan tangan dingin dan gemetar, ia membuka rekamannya. Lorong tampak kosong selama 2 detik. Lalu dari ujung lorong, muncul sosok wanita bergaun putih basah, berjalan perlahan, langkahnya meninggalkan jejak air. Sosok itu semakin dekat ke kamera. Saat jaraknya tinggal 2 meter, ia berhenti, mengangkat wajah. Mata pucatnya menatap tepat ke kamera. Bibirnya bergerak, dan rekaman menampilkan suara paling dingin yang pernah didengar Bima. "Mas, temani saya minum kopi." Lalu layar CCTV berkedip, dan di detik terakhir sebelum rekaman terputus, wajah Alia memenuhi layar, pucat, retak, dan basah, sementara tulisan samar muncul akibat tetesan air di permukaan monitor Bima. "Sekarang giliranmu."